Mitra Al-Quba dimana-mana Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillah luar biasa hari ini kita bisa merasakan nikmat Allah, yaitu berbau udara yang sejuk, cuaca yang sangat menyenangkan dan mudah-mudahan menggembirakan. Perkenalkan, nama saya Samidi. Kami dari tim Komrel NCSR akan mencoba untuk berkomunikasi langsung, akan bersilaturahmi langsung melalui media Radio Al-Qudwah 87,6 FM. Dimana di kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk berbicara, akan mencoba untuk ngobrol-ngobrol bareng santai dengan salah satu manajer di Pertamina RU 4 Cilacap yang membawahi fungsi Komrel NCSR. Langsung akan kita sapa beliau, manajer Hatim Ilwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hatim Ilwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Hatim? Alhamdulillah sehat. Hari ini sengaja kita mengundang Pak Hatim untuk berbicara berkaitan dengan program-program yang ada di fungsi CSR Pertamina, Pak Hatim. Ya. Saya kepengen berkenalan dulu lebih dalam dengan Pak Hatim sebelum kita ngobrol tentang materi kita hari ini. Pak Hatim Ilwan sudah berapa lama di RU 4 Cilacap sebagai unit manager Komrel CSR ya? Baik, Mas Ya. Amidi, saya ini newcomers nih di RU 4. Saya baru masuk bulan lalu, sekitar tanggal 20-an. Jadi baru sebulan lebih dikit lah. 1 bulan lebih dikit. Gitu. Mau jalan 2 bulan. Sebelumnya di Saya sebelumnya di penugasan di Marketing Operation Region 7 Sulawesi. Dengan berkantor pusat di Makassar. Oke, Bapak Hatim Ilwan di Cilacap langsung bertugas sebagai unit manager Komrel NCSR ya. Yes. Komrel NCSR itu sendiri apa, Pak? Ya, Komrel itu kan singkatan aja di lingkungan Pertamina, orang kenalnya Komrel. Komrel sendiri singkatan Communication and Relation. Communication and Relation. Kemudian karena fungsinya sekarang ini ditambah dengan CSR, maka panjang lagi nama jabatannya, jadi Komrel NCSR. Oh gitu, Komrel NCSR. Saya tertarik dengan salah satu program yang ada di Komrel NCSR itu ada program kemitraan, Pak Hatim. Ya, betul. Saya kepengen lebih dalam lagi mengulas itu yang akan kita jadikan topik pembicaraan kita hari ini sampai dengan selesai nanti. Bisa dijelaskan nggak, Pak Hatim? Program kemitraan CSR Komrel itu apa? Ya, baik Mas Amidi. Ini memang menarik ya. Kalau ngelihat secara kasat mata bicara program kemitraan ini, memang orang melihatnya layaknya seperti lembaga keuangan. Betul. Jadi orang ngasih pinjam gitu ya, ngasih pinjam. Tapi saya tegaskan bahwa Pertamina bukan lembaga keuangan perbankan. Sehingga sebetulnya ini sebatas penugasan dari pemerintah melalui peraturan Menteri BUMN, di mana laba yang dihasilkan oleh BUMN itu kemudian dipisahkan dan untuk disalurkan menjadi program kemitraan. Nah, apa itu program kemitraan? Program kemitraan adalah kita Pertamina diminta untuk menyalurkan dana bergulir kepada masyarakat, terutama sektor UMKM. UMKM. Kita fokus ke UMKM untuk mereka sebagai permodalan. Nah, sifatnya itu adalah dana bergulir. Artinya kita seperti layaknya orang pinjam, mereka harus balikan. Nah, kita ketika dibalikan otomatis kita juga bisa bergulir lagi kepada yang lain. Sehingga efek domino dari program kemitraan ini, ketika satu kemudian dia lancar, kemudian dia balikin lagi, kita bisa memberikannya lagi kepada yang lain. Sehingga harapannya makin banyak UMKM yang terbantu oleh kehadiran program kemitraan ini. Pertamina hampir semua unit operasi diberikan penugasan untuk menyalurkan program kemitraan, termasuk di dalamnya adalah RU 4 Cilacap. Memang RU 4 Cilacap ini boleh terbilang baru nih. Baru tahun lalu kita memulai program kemitraan. Tapi rasanya melihat dari animo dan ketertarikan masyarakat, alhamdulillah sepertinya udah mulai nampak. Karena program kemitraan yang disampaikan, yang dikelola oleh Pertamina khususnya RU 4 ini, juga Pertamina secara umum dan juga BUMN yang lain, itu memang memberikan kesempatan kepada UMKM untuk mendapatkan permodalan dengan, boleh dibilang kita menyebutnya biaya administrasi, Mas. Bukan bunga, tapi lebih ke, nanti saya jelaskan apa gitu. bedanya ya. Bukan bunga.
Biaya administrasinya itu 3% per tahun. 3% per tahun. Dan itu menurun. Kalau saya kalkulasikan, Mm-mm. karena program kemitraan ini waktunya atau tenornya itu 3 tahun. Iya. Nah, selama 3 tahun, kalau kita anggap misalnya ada biaya administrasi, selama 3 tahun itu adalah hanya 6%. Mm-mm. Jadi bisa bayangkan, contoh lah, Mas Hamidi Mm-mm. pinjam ke saya 10 juta deh. 10 juta, siap. Terus dicicil selama 3 tahun. Mm-mm. Artinya kan Mas harus mengembalikan 10 juta. Betul. Ya, itu pokok. Mm-mm. Nah, jasa administrasinya itu hanya 6% selama 3 tahun. Mm-mm. Jadi kelebihannya seakan-akan Mas Hamidi itu 10 juta plus 600.000. Saya pinjam 10 juta, saya dikasih waktu 3 tahun mengembalikan saya dengan cara cicilan. Saya hanya dikasih beban 600.000 Yes, 600.000. dari 10 juta itu. 10 juta itu. Hanya 600.000. Dan itu pun bukan 600.000 itu bukan untuk Pertamina. Mm-mm. Kenapa kami menyebut bukan bunga? Karena ini jasa administrasi yang kami akan kembalikan lagi kepada para peserta mitra binaan ini dengan cara memberikan pelatihan, memberikan kesempatan dia untuk upskilling, kemudian termasuk juga di dalamnya adalah memberikan kesempatan dia untuk misalnya jika ada pameran-pameran. Dan luar biasa pameran di program kemitraan ini tidak hanya bicara lokal, regional, tapi juga udah luar negeri. Sampai ke luar negeri ya. Yes. Kita bisa sampai ke wilayah ASEAN, Eropa, bahkan Amerika sekalipun. Jadi ini program kemitraan adalah program pemberian modal yang sifatnya bergulir dengan tenor 3 tahun dengan jasa administrasi yang sangat-sangat lunak, hanya sekitar 3% per tahun menurun, atau 6%, sekitar 6% lebih, itu selama 3 tahun. Oke, kalau Pak Hatim tadi menyebutkan ini sasarannya lebih ke UMKM ya. Ini UMKM yang seperti apa yang bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa bergabung di program kemitraan Pak Hatim? Oke. Memang sebetulnya kalau fokus ke UMKM ya, kita bicara seberapa kecil UMKM yang dimaksud. Sekecil apapun kita terima. Sekecil apapun? Yes. Tapi kita punya plafon maksimalnya. Apa saja jadikan plafon maksimal? Pertama, dia itu kalaupun punya aset ya, asetnya itu tidak lebih dari 500 juta. Tapi itu di luar dari bangunan. Tidak lebih dari Bangunan 1,5 miliar ya? Yes. Oke. Artinya gini, kalau Mas Hamidi misalnya pengrajin tempe, atau tempenya itu nggak boleh lebih dari 500 juta. Gitu. Atau misalnya pengrajin kayu, dia punya di luar dari tanah dan bangunan. Jadi misalnya dia pengrajin kayu atau batik deh, batik. Dia misalnya punya canting segala macam, ketika dihitung itu tidak lebih dari 500 juta. Rasanya segmen itu pasti masuk lah UMKM itu. Yang kedua, omset. Omsetnya Omsetnya itu tidak lebih dari 2,5 miliar selama 1 tahun. 2,5 miliar ya? Yes. Selama 1 tahun omsetnya. Omsetnya. Oh, tapi itu batas maksimal. Batas maksimal. Kalau minimalnya? Ya terserah, kalau yang pasti dia asal dia berusaha, minimal sudah berusaha 6 bulan. Oh gitu. Sudah 6 bulan. Artinya ini bukan, dana ini digulirkan bukan untuk apa namanya, pengusaha pemula ya, misalkan baru mulai usaha gitu enggak ya? Yes, memang kita sesuai dengan arahan pemerintah, kita juga harus melihat dari sisi resiko. Jadi minimal ada orang itu dengan 6 bulan rasanya sudah cukup terlihat usahanya itu berkembang atau tidak. Iya, gitu betul. Ya. Nah dari situlah kemudian kita mau membantu untuk meningkatkan, entah itu dari sisi permodalan atau memang dia mau ekspansi. Oh gitu. Nah 6 bulan ini udah dirasa cukup sehingga kita bisa bantu. Jadi dengan maksimal yang kita bisa bantu itu adalah 200 juta rupiah. Maksimal 200 juta rupiah. Yes. Minimalnya tidak ada. Minimalnya 1 juta boleh. 1 juta boleh? Boleh. 1 juta boleh? Boleh. Dicicil 3 tahun berapa? 30 ribuan. Iya, per bulan segitu ya. Oke Pak Tim, Pak. Berarti segala macam UMKM bisa ikut ambil kesempatannya ya Pak Tim ya? Dari mulai warung kecil, warung kelontong, Ya. Pak Kolotek. Yes, boleh. Kita memang punya ada 8 ini ya, 8 katakanlah bagian atau 8 sektor. Artinya mulai dari pertanian,
perikanan, Mm-mm. perkebunan, Perdagangan mungkin. perdagangan, termasuk juga industri jasa dan lain-lain. Rasanya selama dia masuk sektor UMKM, insya Allah kita bisa bantu. Termasuk juga sebetulnya sekarang ini muncul kreativitas warga masyarakat, anak-anak muda yang memang bermain di sektor jasa. Nah, kita bisa masuk. Contoh misalnya di Cilacap ini terkenal katanya ada kelompok-kelompok musik misalnya gitu. Iya, betul. Itu bisa. Oh iya. Bisa karena itu masuk sektor jasa. Dan bahkan bisa masuk sektor lain-lain. Nah, selama memang kita mensyaratkan adanya agunan. Oh, ada agunan. Yes. Ada jaminan. Betul. Nah, kalau misalnya nggak ada agunan, sama Mas Hamidi pinjam ke saya 10 juta, Iya, terus iya. kalau nggak bayar terus gimana? Iya. Nah, datangnya juga repot, kita agunannya nggak ada. Betul. Paling tidak bisa sebagai penyemangat Pak Tim ya untuk bisa Betul. kita memenuhi kewajiban kita itu ya. Yes. Pak Tim, menarik sekali karena ini kesempatan yang sangat bagus sekali dan sepertinya banyak sekali warga masyarakat yang mungkin belum begitu paham dengan program kemitraan karena setahu saya sendiri juga selama ini Pertamina cuman bikin bensin, bikin aspal dan sebagainya. Ini kok Pertamina jadi minjemin duit gitu itu. Iya, Memang program seperti itu Pak Tim ya. Ya, memang ini salah satu penugasan sesuai dengan amanat undang-undang. Ada undang-undangnya, Mas. Oh gitu. Ya, termasuk kami di BUMN ada peraturannya untuk memisahkan laba yang kita dapatkan itu disisihkan untuk membantu UMKM. Nah, kenapa ini misalnya menjadi programnya Pertamina? Karena ini sebetulnya Pertamina bicara di masyarakat seperti yang tadi Mas Hamdi sampaikan, identiknya dengan yaitu tadi BBM. Iya betul. Ya bicara BBM, aspal segala macam lah ya. Nah, tentu kami karena ini menyangkut dengan penugasan pemerintah dan di situ di dalamnya juga kami menjadi bagian dari BUMN dan juga terlibat di dalamnya, maka kami diminta untuk melaksanakan program PK ini. Nah, PK sebetulnya ini juga salah satu cara kami Pertamina untuk memberikan juga kontribusi nyata Pertamina terhadap pengembangan UMKM. Nah, UMKM ini kan sangat luas. Cilacap, Mas, ini informasinya UMKM ini sekitar ada 19.000 UMKM. 19.000 UMKM di Cilacap. Cilacap tok. Nah, itu 19.000. Artinya mungkin mereka selama ini bahwa kami bukan berhadapan dalam hal ini menjadi pesaingnya perbankan, tidak. Kami hanya sesuai dengan amanat, kami harus menyalurkan ini. Nah, kami tahun ini kami punya target sekitar 8 miliar, Mas. Tahun 2020 8 miliar untuk teman-teman dan para pengusaha UMKM Cilacap. Karena COVID memang agak sedikit tersendat, kita baru menyalurkan sekitar belum nyampe 2 miliar, artinya masih punya slot yang cukup banyak. Jika Bapak Ibu para pendengar Mitra Al-Qudwah mendengarkan, monggo. Syaratnya gampang sebetulnya. Syaratnya apa aja Pak? Syaratnya gampang. Sebetulnya selama dia udah usaha jalan 6 bulan, usahanya jelas yang nggak fiktif gitu ya. Kemudian dia juga punya agunan, terus kemudian menuliskan atau melengkapi berbagai formulir yang kami siapkan. Formulirnya tinggal diisi semua. udah disiapin sama Bapak ya? Jangan dong. sama tim Bapak maksudnya udah disiapin. Boleh. Oke. Jadi saya minta tim saya tuh untuk ngisi itu. Iya. Karena nanti mereka itu para mitra UMKM ini tinggal ngisi, kemudian agunan misalnya. Agunannya apa aja itu Pak? Boleh bisa dari agunan rumah. Sertifikat rumah. Oh, sertifikat rumah. BPKB kendaraan. Baik itu mobil ataupun motor. Motor boleh? Boleh. Oh, kalau dari motor atau mobil tahun gimana? Tahun sebetulnya tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Tentu kami menyesuaikan. Pak, kalau misalnya kami punya motor Suprafit misalnya gitu, tahun 99 gitu. Itu kan ya paling laku juga 2 juta ya. Betul. Ya kita sesuaikan aja. Gitu. Berarti tapi ada juga misalnya Pak, saya punya motor lama sekali gitu kan. Tahu-tahu mereknya Harley Davidson. Beda lagi ya. Gitu. Jadi untuk agunan tadi bisa sertifikat tanah, bisa BPKB kendaraan mobil, ataupun juga sepeda motor ya Pak ya. Betul.
Terus kalau kita sudah punya agunan, kita sudah punya usaha minimal 6 bulan, kita warga negara Indonesia, kemudian apa namanya, kita juga punya omset ya sesuai dengan apa yang sudah ditentukan tadi. Langkah berikutnya saya harus kemana, Pak? Ya, kami memang punya tim ya. Sebetulnya kami di RU 4 itu biasanya ada tim yang canvassing. Tapi juga Bapak Ibu para mitra yang memang tertarik sebetulnya tinggal ada kami juga aplikasi download ya, Mas ya. Download dengan aplikasi ada di Pertamina, di apa namanya, di website Pertamina sudah ada. Cuman kalau misalnya untuk saat ini bagi teman-teman yang mau tanya-tanya bisa di nomor telepon 08112 13 9 4-nya 4 kali. 08 12 13 9 4-nya 4 kali. Wah, R4 banget ya. R4 4-nya 4 banget. kali ya. Oke. Jadi bisa monggo Bapak Ibu bisa WA karena kami punya tim yang bisa membantu menjawab apa yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Nah, bisa monggo di apa namanya, di kontak atau di WA dengan nomor tersebut sehingga apa yang menjadi pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian bisa terjawab. Kalau untuk dokumennya yang bisa kita siapin apa aja, Kok? Ya, Kan biasanya dokumen ada dokumen-dokumen standar ya, penting. Kalau dia misalnya dia kasih dokumen kita tuh punya kartu keluarga, KTP, kemudian kalau memang nanti syaratnya juga mengajukan harus punya nomor rekening gitu ya. Kemudian juga ada juga syarat lain misalnya foto suami istri foto mungkin suami ya, istri dan KTP, ya kan? termasuk di dalamnya juga foto agunan. Foto agunan. Misalkan agunan saya sertifikat tanah. Ya. Berarti saya Selain sertifikat tanahnya di copy, kemudian foto si tanahnya. Tanahnya itu. Jangan-jangan tanah orang gitu kan. Nah, itu gitu maksudnya. Ya. Terus ini ada pertanyaan masuk, Pak Tim. Ya. Kita tahan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya mau tanya. Ini dari nomor 08572570 sekian. Saya seorang penjahit kecil. Nah, jadi ini seorang penjahit kecil. Mungkin yang kecil usahanya atau orangnya nih. Mungkin ini ya, usahanya penjahit kecil. Apa bisa mendapatkan pinjaman? Silakan, Pak Tim. Seperti yang tadi disampaikan, sebetulnya siapapun punya kesempatan untuk mendapatkan pinjaman dari program kemitraannya PT Pertamina ini. Tinggal tadi syarat-syaratnya, Ibu kalau sudah menjahit misalnya, biasanya ada juga salah satu formulir itu surat pernyataan usaha. Memang itu cukup dari pihak kelurahan sebetulnya. Itu macam siup bukan? Ya sebetulnya enggak. Kalau siup kan udah Kalau terlalu penjahit resmi kecil lah. kayak gini kayaknya Ya. belum punya siup ya. Enggak. Itu bisa digantikan dengan cukup dengan surat pernyataan saja dari pihak kelurahan. Oh gitu. Bahwa betul itu warganya di lokasi tersebut, kemudian memang usahanya itu. Nah, sebetulnya kami ingin mencoba untuk tidak ngejelimet lah ya urusan-urusan dengan terkait dengan syarat-syarat ini. Nah, balik lagi ke Ibu, boleh, sangat mungkin Ibu mendapatkan. Ibu punya konsep seperti apa, nanti kami survei. Misalnya Ibu mau ekspansi, Ibu mau butuh permodalan, kemudian Ibu punya agunan apa, kita bisa optimalkan. Gitu. Agunan seperti yang tadi saya sampaikan, kalau misalnya dia bisa berbentuk sertifikat tanah, kendaraan. Memang kami sejauh ini mau menyasar segmen yang seperti itu, tapi bukan berarti masyarakat kecil sekali gitu ya tidak bisa, karena kami diperbolehkan untuk memberikan bantuan sifatnya itu kredit gitu ya, tanpa agunan, tapi segmennya adalah untuk benar-benar yang mikro. Ya, mikro. Mikro. Mikronya mikro banget ya. Nah, gitu. Kita. Misalnya ya untuk yang pinjaman sekitar 3 juta Iya, gitu di bawah 5 juta. Di bawah 5 juta kita masih kasih. Oh gitu, tanpa Agunan. agunan. Ya. Oh gitu. Nah, hanya saja kan kami agak repotnya keterbatasan personil ya untuk melakukan, karena kami tetap harus dicek. Kami harus tetap melakukan survei, sementara tenaga yang kami siapkan sangat sedikit ya, belum banyak lah gitu. karena memang fokus kami kan tentu bukan di
seperti layaknya lembaga keuangan perbankan, Iya. di mana bisnisnya adalah bisnis penyaluran kredit. Ini hanya Kalau sebagian kami, kecil dari yes, kan sebagian kecil dari tugas kami untuk menyalurkan. Bicara Pertamina sangat besar, dan kalau konteksnya adalah penyaluran ini, tentu kami punya instrumen, tapi bukan berarti kami tetap mempertahankan jumlah personil itu sedikit terus gitu ya. Jika memang animo masyarakat itu terus meningkat, tentu pertimbangan kami untuk menambah personil yang kira-kira bisa membantu operasional sehari-hari penyaluran pegang kemitraan. Ya, oke, jadi prinsip secara umum untuk penjahit ini yang sudah bergabung sama kita tetap bisa berpotensi mendapatkan pinjaman Pak Hatim ya. Oke, Sangat. Ibu atau Bapak sudah terjawab tadi. Kemudian satu pesan lagi Pak Hatim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-bapak. Bisa dibantu jawab saya. Saya mitra kerja di Pertamina Marine. Istri saya punya usaha snack dan kerajinan tangan. Sudah lebih dari 1 tahun. Tapi belum terdaftar di UMKM manapun. Pengen bergabung di mitra binaan Pertamina, apakah bisa dan bagaimana caranya? Oh, sangat bisa. Sebetulnya tidak ada persyaratan dia misalnya harus bergabung di asosiasi tertentu UMKM-nya. Selama dia menunjukkan bahwa dia punya usaha, kemudian usahanya lebih dari 6 bulan, kemudian dia punya agunan gitu ya, itu insya Allah kita bisa lakukan survei dulu terlebih dahulu. Karena di survei itu kami juga akan bertanya terkait dengan kemampuan bayar. Kemampuan bayar. Yes. Contoh ya, contoh. Kami punya simulasi misalnya, kalau orang pinjam uang 10 juta, itu kira-kira itu tadi yang saya sampaikan, 10 juta itu selama 3 tahun itu uang atau jasa administrasinya cuma hanya 600.000 per 3 tahun itu ya. Betul. Nah di sini saya izin lihat contekan ini yang Iya Pak. dia. Karena angkanya banyak banget Pak. Misalnya yang 10 juta ya. Iya, 10 juta. 10 juta itu bulan pertama angsurannya itu 330.000. 330.000 bulan pertama. Bulan pertama. Itu ada perbedaan dengan bulan berikutnya atau gimana? Yes, ada. Bulan kedua itu 302.000. Oh, Turun tuh ya. iya. Tahun kedua itu turun lagi hanya 294.000 Per bulan? bulannya. Oke. Tahun ketiga turun lagi 286.000. Pertamina dalam hal ini kami tidak mengambil untung. Oh, gitu. Kami tidak mengambil untung. Misalnya yang tadi saya sampaikan 10 juta. Hebat ini Pak, ini saya baca yang 50 juta misalkan ya. 50 juta aja kita pinjam 60 juta, kita balikin 3 tahun, kita cuman kena jasa administrasi ya, itu sekitar 3 juta sekian gitu Pak. Iya, Luar betul. biasa ya. Jadi dan itu pun bukan lagi untuk Pertamina. Kita balikin lagi karena saya sudah digaji oleh Pertamina gitu. Kemudian kita tidak mengambil kelebihan dari jasa administrasi ini untuk kami, tapi kami berikan lagi ke dalam bentuk program-program, entah itu pelatihan seperti kemarin, baru-baru kemarin nih kami menggandeng juga dinas perdagangan koperasi dan UMKM untuk mengadakan pelatihan digital marketing. Digital marketing. Yes, bagi para mitra, bagi para mitra binaan kami. Kenapa kami sampaikan digital marketing? Karena kami melihat saat ini dalam suatu situasi pandemi ini kebutuhan orang jualan itu udah beda. Sudah harus ada digital marketing. Betul. Udah lagi bukan lapak ya. Udah lagi bukan lagi konvensional. Sudah harus kami upskill, kami tingkatkan supaya mereka juga ngerti melek teknologi. Oh, jualan itu ternyata bisa lewat WA, lewat Facebook, lewat Twitter, lewat Instagram dan segala macam. Kemudian tidak hanya itu, website dan segala macam juga berpengaruh. Dan caranya pun sudah ya balik lagi new normal. Kalau misalnya masyarakat atau UMKM ini hanya konvensional saja, ya rasanya kami turut bertanggung jawab karena tidak memberikan kesempatan mereka untuk naik kelas gitu. Dan itu pelatihan sudah dilakukan? Sudah. Melibatkan para mitra binaan Pertamina? Yes. Oh gitu. Dan itu program akan dilakukan secara kontinu atau gimana Pak? Ya tentu kami punya bentuk-bentuk pelatihan yang beraneka ragam. Oh gitu. Ya, tidak hanya bicara digital marketing, kami juga misalnya beberapa mitra binaan juga kami berikan kesempatan untuk mengambil pelatihan-pelatihan sifatnya misalnya packaging. Mereka punya produk-produk bagus-bagus, enak-enak, enak gitu kan. Tapi pas lihat
kemasannya. Kemasannya wah elek tenang Oh gitu, kan. kurang begitu menarik ya. Kurang begitu Itu menarik. dikasih pelatihan juga. Kita kasih pelatihan. Oh, Apa gitu. sih yang kira-kira disampaikan? Ada yang udah bikin packagingnya gitu kan, tapi seluruh informasi tumplek-blek di situ Iya, gitu kan. iya. Jadi opo iki Iya iya, jadi bingung bacanya. Bingung bacanya. Oh gitu. Itu berarti jasa-jasa yang ada di dalam PK ini atau program kemitraan itu nanti digunakan untuk pembiayaan itu ya Pak ya? Iya, betul. Oh gitu, untuk pelatihan. Pelatihan kami yang tadi itu, saya sebelumnya di Makassar, saya sempat bawa juga mitra binaan kami yang memang fokus di salah satunya di kain tenun ya. Iya. Itu bisa sampai ke Malaysia gitu kan. Pameran Pameran ke Malaysia. gratis. Gratis kita biayain. Malah dikasih duit ya? Iya. Oh, mantap nih. Ya. Itu tadi memang uang-uang yang jasa administrasi itu tidak semua masing-masing dapat, karena ya itu tadi kita pilih jagoan-jagoan dari masing-masing mitra usaha, binaan ini, ya. usaha ini untuk kemudian menjadi semacam etalase dari UMKM misalnya di suatu daerah. Contoh misalnya di sini di Cilacap, apa sih yang terkenal? Misalnya bentuknya batik Cilacapan, gitu kan. Atau tapi kalau misalnya sektor pertanian misalnya, petani misalnya, nggak ada masalah kita bantu. Tapi apakah bisa pergi ke Malaysia untuk pameran lah? Yang akeh tenan itu sih gitu. dari petani kan. Tetap memungkinkan ya? Enggak. Oke. Maksudnya ya kecuali petani itu punya hal yang memang unik atau apa segala macam, mungkin jadi pertimbangan, dan itu pun biasanya disesuaikan. Oh gitu. Baik, masih ada pesan lagi Pak Hatim, tapi saya penasaran tadi ada tenor yang Pak Hatim sebutkan 3 tahun. Hanya 3 tahun atau ada program yang 5 tahun, Pak? Gini, 3 tahun itu bukan berarti teman-teman para calon mitra binaan itu hanya dikasih kesempatan sekali periode saja. Itu bisa sampai 3 kali. Artinya ketika sudah sampai sudah pinjam 1 kali, maka masuk tahun keempat dia bisa pinjam lagi. Udah selesai 6 tahun, tahun ke-7 dia bisa pinjam lagi. Artinya bisa sampai 9 tahun. Oh gitu ya. Jadi 3 tahun tadi itu maksudnya untuk 1 kali peminjaman ya? Yes, Tenornya kali pinjaman 3 tahun. 3 tahun. Kalau di lembaga-lembaga lain kan ada yang sampai 5 tahun. 5 tahun. Tenornya Kami itu hanya 3 tahun. hanya bermain di 3 tahun ya. 3 Oke. tahun rasanya sudah cukup, dan ini juga sesuai dengan instruksi dari aturan dari pemerintah. Ini banyak sekali sepertinya teman-teman saya, tetangga-tetangga saya yang bukan mengeluhkan tapi punya semacam permasalahan begini. Agunan saya sudah kadung di bank. Saya punya sertifikat, saya sudah itu jadikan sebagai agunan di bank tertentu. Nah, kemudian begitu mendengar, kok ini murah banget program kemitraan, saya kepengen pindah. Sementara saya masih punya kewajiban kira-kira sekitar 1 atau 2 tahun atau ya masih ada beberapa bulan lagi lah untuk setoran di bank tersebut gitu kan. Itu bisa nggak Pak Hatim? Kalau misalkan saya pinjam dulu ke Pak Hatim atau ke program kemitraan untuk nutup utang saya di bank itu, kemudian pindah ke program kemitraan, bisa nggak? Ini pertanyaannya to the point, menarik, dan itu hampir semua orang bertanya. Banyak sekali yang seperti itu. Ya, saya perlu tegaskan kembali bahwa kehadiran kami tidak dalam konteks bersaing dengan teman-teman yang ada di lembaga keuangan perbankan. Kami menjalankan ini lebih kepada karena sesuai dengan arahan dari pemerintah, terutama dalam hal ini Kementerian BUMN. Kami memang harus punya program kemitraan ini. Nah, bagi teman-teman yang tadi bahasanya terlanjur Udah terkadung, terlanjur punya aset gitu ya, masuk ke bank gitu. Tentu kami tidak ada istilah take over, karena kami bukan lembaga keuangan perbankan ya. Bahwa kemudian mereka menyelesaikannya sendiri dulu, kemudian menjadi mitra kami, itu lain soal. Oh gitu. Nah, jadi kami ya tidak mau head to head dengan lembaga keuangan perbankan. Gitu. Ya kalau bawa misalnya Mas Hamidi dan telanjur punya utang misalnya di bank X misalnya gitu, kemudian sisanya 10 juta lagi gitu, padahal agunannya itu 50 juta, Mas Hamidi kemudian punya kesempatan punya rencana untuk meningkatkan usahanya, ya selesaikan dulu lah 10 juta, pinjam dulu ke mertua misalnya gitu. Oh gitu. Jadi nggak bukan ngajarin gitu ya, cuman ini contoh. Gitu. Pinjam dulu ke mertua, Iya. pinjam dulu. Biasanya suka punya celengan, celengannya dikuprok-kuprok lagi gitu ya. Kali aja ada 10 juta, gitu, ya. tutupin dulu. Oh gitu. Karena ya pada prinsipnya kami salah satu hal juga
kami juga tidak mengambil alih para mitra binaan yang sudah terdaftar sebagai mitra binaan dari BUMN lain. Nah, jadi sesama biskota jangan saling mendahului. Oh iya, betul. Karena program ini juga program BUMN lain juga ada gitu ya. Nah, kami tidak dalam konteks misalnya mengambil alih para mitra binaan itu. Silahkan, karena pada prinsipnya secara program sama. Oke. Cuma kadang-kala ada orang yang merasanya, wah saya lebih ke Pertamina. Kenapa? Karena punya nama besar. Itu ya kami tidak bisa tolak gitu, karena memang itu faktanya begitu. Dan kami pun mungkin juga banyak juga dari mulut ke mulut banyak orang cerita, orang diberikan kesempatan datang untuk jadi peserta pameran, dan itu transaksinya luar biasa Mas Medi. Jadi kemarin misalnya saya dengar ada yang di Jakarta saja yang datang juga kadang-kadang dari luar negeri. Jadi transaksinya itu ratusan juta. Sekali buka pameran, para UMKM ini bisa transaksi ratusan juta. Bahkan kalau ke luar negeri bisa miliaran gitu. Dalam satu kali pameran itu. Dalam satu kali pameran. Udah ininya di hotelnya dibayarin, penerbangannya dibayarin gitu. Kita makan dikasih makan. Kita nggak pakai kapal laut tuh Mas, kapal terbang ini. Oh iya iya betul sih. Iyalah Pertamina. Gitu Mas Abidi. Kemudian disangoni gitu kan mungkin. Insya Allah. Dia punya produk di sana laku keras gitu kan, gitu, makin dikenal secara internasional. Yes, makanya kami mengajak kepada Bapak Ibu UMKM yang memang berniat untuk menjadi mitra binaan kami. Rasanya kami juga membutuhkan Bapak Ibu sekalian untuk harapannya tentu kita bicara Cilacap, kita bisa menjadikan ikon-ikon UMKM Cilacap ini juga terkenal atau ya dikenal oleh masyarakat luas, tidak hanya bicara Cilacap tok, Jawa Tengah tok, tapi juga secara umum nasional, dan bahkan kalau bisa masuk ke pasar luar negeri. Oh gitu. Baik, lewat program kemitraan ini mudah-mudahan salah satunya ya. Allah. Jadi intinya tadi itu pertanyaan saya terjawab, tidak bisa Pak Hatim ya. Jadi saya punya agunan udah kadung di Bank X, kemudian saya pinjam ke Pak Hatim atau ke program kemitraan untuk menutup utang saya di sana, kemudian saya pindah ke Bapak gitu nggak bisa ya? Bisa mungkin ke Bang Samidi bisa. Oh gitu ya, sama Bang Eko ya. Yang masuk Bang Eko ya. Kalau gini Bang Hatim, Pak Hatim, misalkan oke, kondisi seperti tadi, saya sudah punya pinjaman di Bank X, kemudian tapi ternyata saya juga punya jaminan yang lain. Saya punya BPKB mobil misalkan gitu kan. Kemudian saya daftarkan ke program kemitraan. Ada persyaratan khusus nggak Pak Hatim? Artinya saya sedang punya tanggungan di Bank X ini. Boleh nggak saya pinjam ke teman-teman Pak Hatim? Boleh. Boleh dong. Boleh. Kalau misalnya pada prinsipnya kan tadi syarat-syaratnya tadi ya. Kalau kita bicara dia udah punya usaha, kemudian tentu kita juga melakukan survei, usahanya juga bukan fiktif, kemudian agunannya ada, dan satu hal kita juga melakukan survei, artinya ada komunikasi. Ibu tidak hanya bicara, oke, agunan oke, ini oke, tapi kita juga tanya, Bu, Ibu mau ngambil 100 juta nih misalnya ya. Ibu kira-kira penghasilan sebulannya berapa? Jangan-jangan ketika dikasih 100 juta ya, sebenarnya uang itu nggak kepake. Uang itu malah bingung dia sendiri. Rasanya enak aja dapat duit 100 juta. Karena kita menghindari hal sifatnya konsumtif. Jangan sampai misalnya ngakunya misalnya pinjam misalnya 20 juta Pak gitu kan. Untuk apa? Usaha bebek, ternak bebek. Tahu-tahu jadinya motor bebek. Itu kita tentu kita hindari. Makanya kita ada namanya lakukan survei. Di beberapa tempat dalam situasi pandemi ini menariknya kita juga bisa melakukan survei yang sifatnya virtual. Ini kita bisa melakukan Vicon gitu ya. Itu bisa kita lakukan karena secara aturan saat ini menghadapi pandemi ini kita juga tidak mau gerak kita dibatasi hanya gara-gara tidak bisa ketemu. Nah, kita ada namanya virtual. Jadi kita melakukan survei. Surveinya dalam bentuk ada video call. Oh iya. Surveinya dalam bentuk daring gitu ya. Ya, tentu berkas-berkasnya tetap harus dikirim. Karena kan kita nggak mungkin juga ngecek berkas-berkas itu hanya video call ini Pak, kami udah isi. Tapi harus berkasnya, rasanya kalau itu sih nggak ada masalah ya. Cuman memang untuk membatasi pola ketemuan, apalagi kami di RU 4 ini salah satu unit operasi di PT Pertamina yang menerapkan dengan standar ketat untuk urusan COVID ini. Jadi kami hanya membatasi wilayah-wilayah Cilacap saja, meskipun ke depan kami juga punya tanggung jawab juga untuk memasuki pasar
ataupun teman-teman UMKM di kabupaten. Rencananya kami mau masuk ke kabupaten yang ex-kresidenan Banyumas ya. Ada Banyumasnya sendiri, ada Banjarnegara, ada Purbalingga. Oh, Purbalingga. Ya. Oke, Pak Tim. Untuk kepesertaan program kemitraan ini hanya berlaku untuk Cilacap saat ini atau gimana? Ya, sebenarnya saat ini memang kami fokusnya ke Cilacap. Jadi bagi para pelaku UMKM Cilacap, kami punya slot masih juga lumayan nih, hampir sekitar 6 miliar lagi. Oh gitu. Yang mau kita salurkan. Kalau mau berminat, monggo. Memang baru-baru ini kami juga animo masyarakat juga lumayan tinggi dalam situasi pandemi ini. Kami juga tetap melakukan kegiatan untuk penyaluran. Insya Allah bulan depan mungkin juga ada sekitar 2 miliar yang akan kami salurkan. Oh gitu. 2 miliar. Jadi masih ada 4 miliar Ya, lagi. oh, gitu. masih ada 4 miliar ya. Sampai dengan akhir tahun 2020. Sampai akhir tahun. Memang kita harapannya di November udah selesai, gitu. sehingga Desember biasanya agak lebih ke pada administrasinya saja. Oke, baik Pak Tim. Saya pengen bergabung dengan program kemitraan, tapi saya punya jaminan, tapi bukan atas nama saya, gimana? Boleh. Atas nama adik saya misalnya? Boleh. Atas nama orang tua, atas mertua misalnya. Iya, misalkan gitu. Jujur aja lah, jujur aja. Mertua. Iya, mesti mertua. Iya. Boleh. Boleh. Selama dia beliau yang punya agunan itu memberikan surat kuasa. Oh gitu. Jadi terinfo. Jadi tahu bahwa memang si sertifikat ini digunakan oleh Mas Samidi untuk dijadikan sebagai agunan di program kemitraan. Jadi jangan sampai dia nyari-nyari kok nggak ada. Iya, ternyata di Pertamina. Ternyata menantunya. Iya. Oke. Kalau misalkan posisi tanah atau posisi agunan itu ada di luar Cilacap? Boleh saja. Boleh? Boleh. Di luar Jawa Tengah? Ya, itu jadi pertimbangan kami. Oh gitu. Ya, karena apa? Karena kami juga harus memastikan sertifikatnya yes ada. Iya. Jangan-jangan itu ya, karena kami juga harus ada resiko ya. Harus ada resiko. Memang sejauh ini belum ada kejadian seperti itu. Tapi kami juga pasti akan jadi pertimbangan. Kalau dalam situasi normal tentu kami harus mengecek segala macam gitu. Ini yang menjadi kondisi saat ini yang memang ya itu tadi, dalam situasi pandemi kita tentu harus menyesuaikan. Oke, Pak Tim, sudah ada yang bergabung juga nih, rekan kita, mitra kita dari 0811 2511 876. Saya akan baca. Assalamualaikum, maaf, saya mau tanya, kalau mau mengajukan pinjaman apa saja syaratnya? Terus kemana saya harus menyerahkan syarat-syaratnya itu? Saya seorang ibu begitu. Oh, ibu berarti dia udah punya anak. Nah, mungkin dia mau nulis apa tapi belum sampean mungkin. Pertanyaannya tadi saya ulang. Syaratnya apa aja, diantar kemana? Nah, gitu. Silakan Pak Tim. Ya, itu monggo digunakan hotline tadi itu 0812 13 9 4 kali. Oke. Nah, dengan seperti itu formulirnya tinggal disiapkan. Nah, nanti seperti apa berkasnya bisa kirim ke fungsi kami di Komprel dan CSR. Di mana itu, Pak? Di kantor RU4. Nah, itu tinggal dikirim saja, kasih catatan aja untuk ditujukan kepada fungsi Komprel dan CSR RU4. Nah, di situ biasanya berkas itu akan masuk karena akan kami pelajari, akan kami cek. Rasanya sih kalau lihat dari formulir-formulir yang kami siapkan itu memang hampir semuanya sudah tinggal ngisi saja. Oh gitu ya. Tinggal ngisi, contreng gitu kan, tinggal disiapkan. Tanda tangan gitu ya. Tanda tangan. Termasuk misalnya kalau ada surat kuasa gimana formatnya? Udah disiapin. Udah kita siapin. Oh Iya. gitu. Itu kantor Pertamina itu yang ada di Jalan Tariun itu ya, Pak ya, yang depan SPBU ya. Betul. Oke. Yang gede banget itu, Pak. Yang komportnya tinggi banget itu ya. Oke. Pak Tim, ada pertanyaan lagi dari sahabat kita. Tanya, ada sanksi atau penalti nggak kalau misalkan setoran kita telat? Ya, memang sejauh ini kami memberikan banyak kelonggaran ya. Bukan berarti itu menjadi salah satu pintu bagi mitra binaan yang berniat untuk ngemplang. Ya. Ngemplang itu apa, Pak? Ngemplang itu ya nggak mau bayar. Oh gitu, ya yang belkedes, ya. Bulat. Nah, jadi sebetulnya kami sejauh ini tidak ada cerita misalnya ada biaya penalti. Ya, biaya penalti itu misalnya kalau kami di dalam suatu saat ini memang yang beberapa mitra binaan yang terlanjur ngambil tahun lalu menghadapi situasi pandemi ini memang berat. Langsung drop, entah itu dari segi pemasaran,
dari segi penjualan gitu, sehingga berpengaruh juga terhadap daya beli mereka ataupun daya untuk kemampuan untuk membayar, mencicil. Nah, memang kami memberikan kelonggaran. Yang pasti biasanya kami ada komunikasi dengan tim kami. Pak, Bu, kami begini. Kira-kira solusinya seperti apa? Karena kami juga menyadari bahwa segala hal itu kan pasti ada risiko ya. Ya, kita bilang di survei misalnya, oh kami siap berapa? 10 juta. Ternyata bergedes tadi itu. Selama memang dia bisa berkomunikasi dengan kami, di kami kan masih ada agunan. Ya, suatu saat agunan itu kan punya anak istrinya, punya ahli waris, kan harus diselesaikan. Iya. Saya banyak kejadian Mas Samidi di sana di Makassar. Ada cerita mungkin 5 tahun lalu, dia ngambil kemudian dia nggak bayar gitu. Toh ujung-ujungnya ke kami juga, dia bayar seluruhnya. Kenapa? Gunanya masih di bapak ya? Nah, kenapa? Karena rupanya orang tuanya meninggal harus dibagi waris. Oh gitu. Iya gitu kan. Iya. Terus kemudian atau misalnya tidak dibagi waris pun ada rencana untuk menjual. Oh gitu. Dan kami insya Allah yang namanya agunan itu kita amankan. Dan insya Allah rasanya dengan Pertamina yang saat ini sangat menjunjung tinggi clean ya. Kami juga meyakinkan bahwa dalam program ini Bapak Ibu jangan kepikiran memberi sepeser pun kepada tim kami. Artinya? Artinya gini, kita bantu Bapak Ibu sekalian 100 juta kah, 200 juta, 50 juta, 5 juta. Jangan kepikiran, Pak, saya mau ngasih kenang-kenangan buat tim Bapak. Tidak ada. Kami gitu. akan tolak. Iya. Kami tegaskan, kami Bapak Ibu calon mitra binaan jangan kepikiran untuk ngasih sesuatu. Nah, misalnya, Pak, tolong Pak kami kasih 1 juta, nanti Bapak saya kasih 1 juta. Udah gitu. Nyogok ya? Nyogok itu nggak ada cerita. Iya. Jadi kami yakinkan yang namanya program pemerintahan ini jangan juga terpengaruh oleh adanya orang-orang yang katanya bisa bantu. Kami bisa pastikan itu orang-orang calon-calon seperti itu hanya mengambil kesempatan untuk kepentingan pribadinya. Ya. Bapak Ibu silakan langsung ke Pertamina. Jangan ada dusta di antara kita. Oke, baik. Ini terakhir, Pak. Pertanyaan. Bukan pertanyaan sih. Jangan cepat-cepat baca nomor yang bisa dihubungi. Oh iya. Jadi gampang sebenarnya 08 12 habis 12 13 kan. Iya, gitu. betul. Nah, itu kan udah 08 12 13 tuh. Terus kemudian ada nomor bagusnya 9. 9, oke. Nomor tertinggi. Q. Iya. Terus kemudian karena ingat refinery unit 4, nah kita buat 4-nya 4 kali. Oh, gitu. 4. Jadi sekali lagi monggo buat Bapak Ibu sekalian, termasuk juga anak-anak milenial yang punya kesempatan untuk mengembangkan usahanya. Kami dari Pertamina Eropa punya program kemitraan yang bisa diakses oleh siapapun selama dengan memenuhi syarat dan ketentuan berlaku. Gitu Mas Samidi. Iya, baik, terima kasih Pak Hatim atas waktunya dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk pendengar-pendengar kita. Sama-sama. Sukses buat Pertamina, sukses buat Pak Hatim. Sama-sama Mas. Assalamualaikum Pak Hatim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.